Halo teman-teman, sebelum kita belajar tentang tekanan pada tumbuhan, yuk kita belajar terlebih dahulu bagaimana konsep tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai besar suatu gaya bersatuan luas. Tekanan dapat terjadi pada zat padat, zat gas, dan zat cair. Tekanan zat padat adalah perbandingan besar gaya dengan luas permukaan bidang pada zat padat. Kita dapat melihat penerapannya pada fenomena bebek dan ayam. Bebek dapat dengan mudah berjalan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam akan mengalami kesulitan. Kenapa ya? Yuk kita lihat struktur kaki bebek dan ayam. Bebek mempunyai selaput pada kaki, sedangkan ayam tidak. Struktur kaki bebek yang mempunyai selaput sehingga dapat berjalan di tempat yang berlumpur. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki bebek terhadap lumpur semakin kecil, sehingga bebek tidak mudah terperosok dalam lumpur. Kemudian tekanan zat cair. Nah, pada tekanan zat cair ini kita akan mengenal tekanan hidrostatik, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Dalam tekanan hidrostatik, semakin ke dalam tekanan air semakin tinggi, sehingga ketika kita menyelam semakin dalam, telinga kita akan terasa sakit. Dari hukum Archimedes, kita dapat mengetahui bahwa berat benda menjadi lebih ringan jika diukur di dalam air karena mendapat gaya ke atas oleh zat cair. Kapal selam juga menggunakan prinsip Archimedes. Pada hukum Pascal, kita akan mengenalnya pada prinsip hidrolik, di mana tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Selanjutnya, tekanan zat gas. Pada tekanan zat gas, kita dapat melihatnya pada percobaan gelas dan kertas HVS, di mana kertas HVS dapat menahan tekanan air. Nah, setelah kita tahu konsep tekanan, lalu bagaimana ya tekanan pada tumbuhan ini, khususnya pada transport nutrisi. Transport nutrien pada tumbuhan dilakukan melalui pembuluh dan tanpa pembuluh. Pembuluh xilem untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh. Nah, di sini ada ubi. Bagaimana ubi bisa manis? Ya, karena ubi menyerap nutrisi dari hasil fotosintesis, di mana hasilnya itu berupa gula. Bagaimana caranya? Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan melalui pembuluh floem. Faktor yang mempengaruhi pengangkutan hasil fotosintesis itu ada osmosis, difusi, dan perjalanan zat hasil fotosintesis yang dimulai dari sumbernya, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tumbuhan lainnya, di mana daerahnya konsentrasi gulanya rendah, sehingga dengan adanya perbedaan konsentrasi tersebut menyebabkan adanya tekanan. Alat bahannya ada pisau, penggaris, 2 cup, 2 potong kentang, warna makanan, air, dan garam. Kemudian kita siapkan wadah untuk 2 perlakuan, 1 air garam, yang 1 air biasa. Garam dimasukkan ke dalam air, kemudian dilarutkan. Kemudian diukur terlebih dahulu kentangnya 6,7 ya untuk kedua kentang ini. Oh iya, kita tambahkan pewarna makanan supaya perubahannya nanti terlihat jelas ya teman-teman.
Oke, sudah 15 menit. Kemudian hasilnya kentang yang ada di air garam terlihat lebih lentur. Nih, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nih. Sedangkan yang air biasa masih cukup keras. Ya, selalu kita ukur kembali. Ini pada kentang yang direndam air garam. Ukurannya 6,5, jadi menyusut ya. Lalu kentang yang direndam di air biasa kita ukur sama ya, tetap maksudnya 6,7 ukurannya. Apabila ini dilihat secara langsung, akan terlihat kerutan-kerutan pada kentang yang direndam air garam. Osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis atau lebih rendah ke larutan hipertonis lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam dalam larutan garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang hipotonis keluar menuju ke larutan hipertonis, sehingga terjadi perubahan kentang seperti percobaan yang telah dilakukan. Pada larutan garam, sel-sel kentang mengalami kekurangan air, mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Sedangkan penyusutan panjang kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi sebaliknya terjadi pada kentang yang direndam pada air biasa. Perpindahan air secara osmosis terjadi air biasa atau hipotonis menuju sel-sel kentang hipertonis. Mengingat larutan yang dalam kentang lebih pekat dari air biasa, masuklah air biasa ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Alasan inilah yang juga membuat kentang menjadi lebih panjang.